Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 metodologi penelitian dari sesi 20, 22, 100, 13, 50, 130. Izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Saya ketua dari kelompok 7, Bintang Kokazaki. Saya Devara Suara ya. Oh, saya Teddy Kurniawan. Dan saya Zahran Zidane. Akan mempresentasikan makalah kelompok kami yang berjudul kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan di Pantai Pasir Jambak. Yang pertama, pendahuluan yang akan saya jelaskan sendiri. Latar belakang. Pariwisata di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang, dari berbagai potensi objek wisata yang ada, terutama sekali potensi objek wisata bahari yang potensial untuk dikembangkan sebagai ibu kota provinsi Kota Padang. Kota Padang merupakan pusat dari kepentingan bagi masyarakat Sumatera Barat, baik itu dalam sektor perekonomian, pemerintahan, maupun pendidikan. Kemudian potensi wisata yang dimiliki Kota Padang juga merupakan salah satu atas alasan kunjungan masyarakat. Pantai Pasir Jambak salah satu daya tarik wisata alam yang keberadaannya telah cukup lama di Kota Padang. Namun baru beberapa tahun belakangan Pantai Pasir Jambak ini banyak dikunjungi wisatawan karena jaraknya yang jauh dari pusat kota. Dilihat dari potensi yang dimiliki Pantai Pasir Jambak adalah keindahan pantai untuk menikmati pemandangan sunset yang indah di sore hari. Pantai yang bersih dengan pantai putih, kekuningan dan berlatar belakang pepohonan pinus membuat pemandangan di Pantai Pasir Jambak semakin asri yang berpotensi untuk dikembangkan. Selanjutnya bab 2, landasan teori. Yang pertama, aspek-aspek teoritis. Kesadaran masyarakat adalah suatu perasaan tahu dan mengerti atas apa yang telah dilakukan atau dimiliki seseorang untuk menjadikan kehidupan bermasyarakat yang berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada untuk mencapai suatu perubahan yang lebih baik. Menurut Haryana tahun 2018, halaman 501, kebersihan lingkungan mempunyai arti sebuah kebebasan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah, dan bau. Kebersihan merupakan upaya manusia untuk memelihara diri dan lingkungannya dari segala yang kotor dan keji, dalam rangka mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman. Kebersihan merupakan syarat bagi terwujudnya kesehatan, dan sehat adalah salah satu faktor yang dapat memberikan kebahagiaan. Sebaliknya, kotor tidak saja merusak keindahan, tetapi juga dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit dan sakit dan merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan penderitaan. Selanjutnya, kerangka konseptual. Yang pertama, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan sekitar pantai. Dengan sosialisasi terhadap kebersihan lingkungan, manfaat-manfaat apa yang didapat setelah menjaga kebersihan lingkungan, menarik wisatawan untuk menjaga kebersihan lingkungan pantai, dan penyediaan bank sampah di sekitar lingkungan pantai. Nah, yang kedua, metode non struktur atau tugas umum pemerintahan. Dengan pengelolaan kebersihan sekitar pantai, pengembangan objek wisata Pantai Pasir Jambak, penanganan kondisi sampah yang tersebar di pantai, peringatan bahaya membuang sampah di sekitar pantai, dan peran dan serta masyarakat dalam kebersihan lingkungan. Selanjutnya, hipotesis atau pertanyaan penelitian yang dijelaskan oleh Dava Reswara. Pada Dava Reswara, silakan. Oke, selanjutnya hipotesis pertanyaan penelitian. Pertanyaan yang pertama, penyebab kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kerangan.
kurangnya sarana TPS atau tempat pembuangan sampah. Yang kedua, apa saja dampak yang terjadi jika tidak menjaga kebersihan lingkungan pantai? Dampak yang bisa terjadi jika tidak menjaga kebersihan lingkungan pantai dirasakan oleh manusia sendiri, bahkan hewan laut lainnya. Penumpukan sampah di sekitar pantai bisa menyebabkan pencemaran air laut dan tanah itu sendiri, serta bisa menimbulkan bau yang menyebabkan banyak terjadinya virus penyakit di sekitar pantai tersebut. Ya, lanjut. Bab 3, metodologi penelitian. Jenis penelitian. Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai, jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah jenis deskriptif quality yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang terjadi. Peneliti akan mengumpulkan data-data dari para informan atau kelompok wisatawan Pantai Pasir Jambak dan juga warga sekitar, Bapak Lurah, pengelola objek wisata Pantai Pasir Jambak, dan lain-lain. Tentang bagaimana manajemen pengelolaan kebersihan sampah dan tingkat kesadaran wisatawan akan kebersihan lingkungan dari awal hingga saat ini seperti apa yang diterapkan di dalam diri wisatawan tersebut. Selanjutnya, variabel penelitian. Dari Sugiono tahun 2015-38 menyarankan variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat dari orang, objek, dan kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun variabel penelitian dalam penelitian ini adalah yang pertama, variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya perubahan. Di sini variabel bebasnya adalah kesadaran masyarakat. Yang kedua, variabel terikat atau faktor-faktor yang diamati dan diakui oleh peneliti dalam sebuah penelitian itu untuk menentukan ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas. Variabel terikatnya yaitu kebersihan lingkungan. Definisi operasi variabel. Definisi operasi variabel penelitian ini adalah pertama, kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat adalah suatu perasaan tahu dan atas keabsahan bermasyarakat yang berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada untuk mencapai suatu perubahan yang lebih baik. Yang kedua, kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan adalah kegiatan yang diciptakan lingkungan menjadi sehat sehingga tidak mudah terserang berbagai penyakit. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Teddy. Baik, yaitu jenis data dan teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mengetahui objek yang akan diteliti dengan cara mengamati saja tanpa mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dalam hal ini, peneliti akan memperoleh data murni yang dikumpulkan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Peneliti melakukan pengamatan non-partisipasi, yakni observasi pengumpulan data dan informasi tanpa menitik beratkan diri atau tidak menjadi bagian dari lingkungan objek penelitian. Peneliti hanya memperhatikan gejala-gejala atau fenomena, kemudian mencatatnya dalam buku observasi. Adapun yang diobservasi di tempat penelitian dengan kurangnya kesadaran masyarakat yang berada di objek wisata Pantai Pasir Jambak. Selanjutnya yaitu wawancara, yaitu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak mimik responden merupakan pola media melengkapi kata-kata secara verbal. Untuk menghindari kehilangan informasi, maka peneliti minta izin kepada informan untuk menggunakan alat perekam sebelum melaksanakan wawancara mendalam. Peneliti menjelaskan atau memberikan sekilas gambaran latar belakang secara ringkas dan jelas mengenai topik penelitian. Dalam hal ini, peneliti melakukan dialog langsung dengan para informan, yakni respon masyarakat terhadap kurangnya kesadaran masyarakat yang berada di objek wisata Pantai Pasir Jambak Padang.
Yang ketiga yaitu dokumentasi. Digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil wawancara. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data berupa catatan atau dokumen yang tersedia, serta pengambilan gambar di sekitar objek penelitian yang akan dideskripsikan pembahasan yang akan membantu dalam penyusunan hasil akhir penelitian. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ialah peneliti sendiri dengan cara peneliti langsung ke lokasi objek wisata Pantai Bersih Jambak dan melihat mengapa bisa terjadinya kurang kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan Pantai Bersih Jambak. Peneliti adalah key instrumen atau alat penelitian utama. Menurut Nasution, hanya manusia sebagai instrumen yang dapat memahami makna interaksi antar manusia, membaca gerak muka, menyelami perasaan dan nilai yang terkandung dalam ucapan atau perbuatan responden. Peneliti dibantu dengan menggunakan data yang reliable dan valid. Reliable berarti hasil pengukuran konsisten dari waktu ke waktu, sedangkan valid berarti instrumen yang digunakan dengan menggunakan pedoman wawancara dengan alat bantu perekam seperti buku catatan, alat tulis, kamera, dan handphone. Selanjutnya itu teknik pengolahan dan analisis data. Peneliti ini menggunakan teknik analisis data deskriptif. Teknik ini digunakan untuk memberikan informasi tentang data yang diobservasi supaya bermakna komunikatif. Proses analisis data dilakukan sejak data diperoleh dari awal kegiatan penelitian hingga penyaji data untuk dapat dikomunikasikan. Menurut Mills and Huberman, langkah-langkah analisis data kolektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, reduksi data. Yang kedua, display data. Yang ketiga, pengambilan kesimpulan. Pedoman wawancara yaitu apa yang menyebabkan lingkungan di sekitar Pasir Jambak tidak terjaga dan terawat dengan baik? Apakah di Pantai Bersih Jambak memiliki tempat pembuangan sampah yang cukup? Apakah masyarakat atau pengunjung wisata Bersih Jambak menjaga kebersihan lingkungan? Apakah perlu diadakannya sosialisasi untuk wisatawan dan masyarakat? Apakah perlu untuk menyebarkan poster atau membuat imbauan supaya untuk masyarakat, wisatawan, kebersihan di lingkungan Bersih Jambak? Apakah Pantai Bersih Jambak merupakan salah satu pantai dengan kebersihan lingkungan yang terjaga di Kota Padang? Hal apa yang harus dilakukan supaya pengunjung bisa menjaga kebersihan lingkungan? Dan apakah yang membuat kebersihan Pantai Bersih Jambak tidak terjaga? Selanjutnya akan dibacakan oleh Zidan. Baik, selanjutnya itu pedoman wawancara. Yang pertama, apakah pemerintah sudah memiliki upaya-upaya terkait menjaga kebersihan lingkungan di Pantai Pasir Jambak? Kedua, bagaimana upaya petugas kebersihan di Pantai Pasir Jambak dalam mengajak pengunjung untuk menjaga kebersihan lingkungan? Yang ketiga, apakah perlu penanganan lebih untuk masalah dalam menjaga kebersihan lingkungan di Pantai Pasir Jambak? Yang keempat, apa saja dampak positif atau negatif dan kesadaran masyarakat atau wisatawan dalam menjaga kebersihan lingkungan Pantai Pasir Jambak? Yang kelima, bagaimana cara mengajak atau menghimbau para wisatawan supaya dapat menjaga kebersihan lingkungan di sekitar Pantai Pasir Jambak? Yang keenam, apakah ada faktor-faktor yang menyebabkan para wisatawan sulit untuk menjaga lingkungan di sekitar Pantai Pasir Jambak? Yang ketujuh, apa dampak yang akan terjadi jika masalah lingkungan di Pantai Pasir Jambak tidak dapat teratasi dengan baik? Bab 4, penutup. Kesimpulan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kesadaran dari kata sadar berarti insaf, merasa, tahu, dan mengerti. Sementara kesadaran ialah keinsafan, keadaan mengerti atas hal yang dirasakan atau dialami seseorang. Kesadaran juga dapat dikatakan sebagai kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungannya serta dengan dirinya sendiri atau melalui panca inderanya, dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungan serta terhadap dirinya sendiri melalui perhatian. Kesadaran juga merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Menurut Pujatna, kesadaran adalah pengetahuan, sadar, dan tahu. Mengetahui atau sadar tentang keadaan terguguhnya jiwa terhadap sesuatu. Sadar juga merupakan sikap atau perilaku mengetahui dan patuh pada peraturan dan ketentuan perundangan yang ada. Juga merupakan sikap mengetahui, mengerti, dan patuh pada adat dan istiadat dan kebebasan yang hidup dalam masyarakat. Menurut kebersihan merupakan suatu keadaan yang tampak bersih, sehat, dan indah. Lingkungan yang bersih merupakan hak dasar setiap manusia dalam memperoleh kesehatan dalam penghidupannya. Segala sesuatu yang akan berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.
Dalam lingkungan yang bersih, perlu kesadaran dari manusia sebagai makhluk yang memiliki pikiran. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manusia sebagai makhluk hidup memiliki pikiran dibandingkan dengan makhluk hidup lain, yang seharusnya memiliki kesadaran dalam menjaga lingkungan, khususnya menjaga lingkungan dan terbebas dari sampah yang dapat memberikan dampak buruk bagi lingkungan maupun bagi kehidupan manusia. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Sekian dari hasil presentasi dari kelompok 7. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi